Ya kasihan juga memang Dirut BUMN. Mungkin di perusahaannya dia sangat dihormati, mendengar langkah kakinya saja pegawai takut, tapi di DPR dimaki-maki. Dan saya kira ini bukan contoh yang baik bagi politik kita. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita dalam channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini kita mau Uber yang ribut-ribut di DPR ya. Jadi sedang viral seorang direktur utama sebuah BUMN diusir keluar, hampir diusir keluar oleh anggota DPR. Judul beritanya dari CNN Indonesia dan sebenarnya videonya sudah viral di mana-mana, tapi kita bacakan beritanya ya, biar ada konteksnya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan analisis Refli Harun khas channel ini. Dilansir dari CNN Indonesia, rapat bahas utang, Dirut Inalum sempat diusir DPR. Yang ngusir sih bukan DPR, tapi satu orang saja sebenarnya ya. Jakarta, CNN Indonesia. Pembahasan utang PT Indonesia Asahan Aluminium dalam kurung Inalum untuk merestrukturisasi utang akuisisi PT Freeport Indonesia di Komisi 7 DPR sempat memanas dan diwarnai debat kusir. Dirut Inalum Oryas Petrus Mudak bahkan sampai diminta meninggalkan ruangan rapat. Cuma diminta tidak sampai meninggalkan ruangan rapat sebenarnya. Hal ini bermula dari pertanyaan anggota Komisi 7 fraksi Demokrat Muhammad Nasir. Wah, rupanya beliau adalah adik kandung dari Nazarudin ya, yang juga dari Partai Demokrat. Terkait tidak adanya bahan paparan lengkap terkait utang Inalum. Seperti diketahui, Inalum baru saja mendapatkan global bond sebesar 2,5 miliar US dollar pada Mei 2020. Berapa duit kalau dirupiahkan? Dari total tersebut, sebesar 1 miliar US dollar diantaranya digunakan untuk merestrukturisasi sebagian utang dalam bentuk global bond sebesar 4 miliar US dollar yang digunakan Inalum untuk mencaplok 51,24% saham Freeport Indonesia. Dari penjelasan Oryas, Nasir mengaku khawatir dengan cara gali lubang tutup lubang yang dilakukan Inalum di tengah pandemi COVID-19. Ya biasa ya, lagu Oma Irama ya, lagu Roma Irama bukan Oma Irama. Kalau dulu waktu saya kecil orangnya bilang Oma Irama, Roma Irama ya, gali lubang tutup lubang. Ia juga mencemaskan anak usaha Inalum akan jadi sapi perah untuk menutupi utang Inalum dalam rangka akuisisi PT Freeport. Makanya saya minta data detailnya. Mana? Tanya Muhammad Nasir dalam Komisi 7 DPR Selasa 30 Juli. Sudah saya sampaikan Pak, jawab Oryas. Begitu pertanyaan ditanggapi Oryas, nada bicara Nasir tiba-tiba meninggi bahkan berteriak. Kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari rapat, kata Nasir. Oh, dan rupanya Dirutnya menantang juga ya. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan, saya keluar Pak, timpal Oryas. Anda itu rapat yang lengkap bahannya. Enak betul di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma Anda bisa di sini. Kurang ajar Anda ini, ujar Nasir berteriak. Luar biasa Nasir. Tapi dasar Dirutnya bandel juga, dia jawab lagi. Saya enggak main-main Pak, jawab Oryas.
Saya diundang, saya datang, tandasnya. Debat baru selesai setelah pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin, wah ini mantan gubernur saya nih, gubernur Sumatera Selatan ya, meminta Oreas diam sejenak dan tak menimpali pernyataan Nasir. Makanya saya tadi minta diam dulu, begitu diam kan selesai, ucap Alex. Sejumlah anggota komisi lainnya juga menyayangkan kondisi tersebut karena dianggap melanggar etika rapat. Ya pasti saja melanggar etika rapat berteriak-teriak ya. Jadi bisa-bisanya anggota DPR marah-marah dan teriak-teriak. Saya baru kali ini mendapat sahur manuk. Apa sahur manuk ya? Membikin suasana tidak baik. Kalau disampaikan ditampung saja dulu. Kalau tidak kita tidak selesai. Ujar Sartono, rekan Nasir dari fraksi Demokrat. Ya itulah berita tentang ribut-ributnya. Nanti ada cuplikan videonya sedikit. Apa yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini bukan marah-marahnya, bukan ribut-ributnya, tetapi satu paradigma hubungan antara BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tahu bahwa BUMN itu dia adalah korporasi. Ada BUMN yang bentuknya perum, yaitu perusahaan umum, ada yang bentuknya persero. Persero itu ada yang terbuka atau TBK, ada yang non-TBK. Kalau TBK, sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak selain pemerintah atau selain negara, non-state. Nah, yang menjadi persoalan adalah, pertanyaan adalah, bagaimana fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN? Ini kajian hukum tata negara yang menurut saya menarik. Beberapa kali saya bicara dalam kesempatan ini, bahkan saya ada juga menyinggung dalam buku saya BUMN dalam sudut pandang tata negara. Jadi begini Sobat RH sekalian, kita harus membedakan yang namanya government action dan corporate action. Kita tahu bahwa fungsi pengawasan DPR itu terkait dengan tindakan-tindakan pemerintah atau tindakan-tindakan kepemerintahan. Jadi government action. Apapun tindakan pemerintah yang terkait dengan pemerintahan, maka menjadi objek pengawasan DPR sebagai lembaga konstitusional yang tugasnya memang 3, yaitu memiliki fungsi pengawasan, fungsi legislatif, dan fungsi budgeting. Hanya Sobat Era sekalian, sejak dulu sampai saat ini saya belum berubah pendapatnya. Walaupun saya tahu sedang mengembangkan sebuah pemikiran yang tepat antara hubungan segitiga DPR, Kementerian BUMN atau pemerintah, dan BUMN. Saya mengatakan pengawasan DPR itu harusnya tidak boleh langsung kepada BUMN-nya. Pengawasan DPR itu harusnya melalui tindakan-tindakan pemerintah atau tindakan-tindakan kepemerintahan dalam kaitannya dengan BUMN. Misalnya apa? Kita tahu bahwa yang namanya BUMN itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ketika sebuah BUMN mau berdiri, maka negara menyisihkan sebagian modal, disisihkan dari APBN menjadi kekayaan yang terpisah, lalu kemudian berdirilah BUMN. Nah, pada saat pendirian BUMN itulah DPR berperan dalam melakukan kajian atau urgensi pembentukan sebuah BUMN yang akan menggunakan dana APBN. Jadi dalam RAPBN-nya ada jumlah tertentu untuk mendirikan BUMN tertentu. Nah, disitulah peran pengawasan DPR berjalan. Ketika BUMN itu sudah berjalan, sudah berdiri, sudah berlangsung, sudah berjalan, sudah dilaksanakan, maka pengawasan DPR menurut saya tidak bisa dilakukan secara direct, secara langsung. Lalu bagaimana? Tetap saja DPR dapat mengawasi BUMN, tapi tidak boleh langsung direct ke BUMN tersebut, melainkan kepada pemerintah. Dalam hal ini yang paling relevan tentunya Kementerian BUMN. Termasuk kementerian teknis lainnya juga, yang kadang-kadang membuat atau memproduksi tindakan kepemerintahan
yang terkait dengan BUMN tertentu. Ya, misalnya BUMN yang terkait dengan Kementerian Perhubungan kan banyak. BUMN yang terkait dengan Kementerian PUPR kan banyak. BUMN yang terkait dengan Kementerian Keuangan juga ada. Tindakan-tindakan pemerintah atau tindakan-tindakan kepemerintahan itulah yang diawasi DPR. Contoh misalnya, pembuatan regulasi terhadap BUMN misalnya. Boleh DPR mengawasinya, karena itu tindakan kepemerintahan. Tetapi kalau DPR direct memanggil langsung seorang dirut BUMN dalam rangka pengawasan, saya pribadi kok kurang sreg dari sudut hukum tata negara. Kenapa? Karena mandat seorang dirut BUMN itu didapat dari yang namanya rapat umum pemegang saham. Ya, kita tahu bahwa kalau dia non TBK atau perum, rapat umum pemegang saham, RUPS itu sendiri hanyalah satu orang, yaitu Menteri BUMN. Makanya saya katakan kalau perusahaannya non TBK, bangun tidur pun Menteri BUMN bisa mengganti semua pengurus, mengatakan sebagai RUPS LB. Beda kalau dia BUMN yang sifatnya terbuka atau Persero TBK. Kalau dia Persero TBK, dibutuhkan waktu tertentu untuk pemberhentian pengurus. Sebagai contohnya adalah pemberhentian dirut atau direksi Garuda tempo hari. Kan dibutuhkan waktu, kalau tidak salah, setelah kejadian adanya penyelundupan motor besar, ya, kemudian juga sepeda, itu kalau tidak salah 1 bulan setelah itu baru bisa diberhentikan. Bisa diberhentikan secara langsung, tapi istilahnya diberhentikan sementara, dan yang melakukannya adalah Dewan Komisaris. Jadi bukan langsung menteri memberhentikannya. Menteri itu hanya bisa memberhentikan ketika di rapat umum pemegang saham, di mana dia adalah pemegang saham mayoritas dan juga pemegang saham seri A Dwiwarna yang memiliki hak satu-satunya untuk menentukan pengurus BUMN. Jadi jangan heran kalau semua pengurus BUMN takut sama Menteri BUMN, ya, mau mencari muka dengan Menteri BUMN, takut sama Wakil Menteri, sangat hormat sama deputi-deputi di kantor Kementerian BUMN, karena mereka berpikir kalau mereka bermasalah dengan orang-orang tersebut bisa nggak dipakai lagi, kan begitu cara berpikir mereka yang ingin terus bertahan di singgasana BUMN. Nah, karena itulah menteri itu mewakili BUMN kalau urusannya dengan DPR. Sebagai contoh dalam kasus ini, kan yang ditanyakan adalah hutang atau utang Inalum yang baru. Inalum mengeluarkan global bond dan mendapatkan senilai tadi 2,5 miliar US dollar, besar sekali. Di mana sebagian dari utang tersebut untuk membayar utang yang jatuh tempo, yaitu ketika mengakuisisi saham Freeport, itu miliar dolar juga. Dan Inalum sebagai induk dari perusahaan holding tambang yang ada belum punya uang karena yang mengambilnya kan dia belum punya uang untuk menyaur atau membayar utang tersebut, sehingga terpaksa mengeluarkan surat utang baru atau global bond dalam bentuk US dollar mungkin, ya, karena hitungannya US dollar. Tidak heran kalau kalangan DPR menganggap wah ini teknik gali lubang tutup lubang, ya. Lalu ditanya pula jaminannya apa? Waduh, saya kira nggak paham ya anggota DPR itu mengenai global bond atau obligasi. Memang nggak perlu jaminan, ya. Yang dijaminkan adalah prospek perusahaan tentunya. Setelah sebelumnya ada pemeringkatan, ya, tingkat kesehatan korporasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada menggunakan jasa konsultan, ya, macam-macam dan lain sebagainya, dalam rangka mendapatkan 2,5 miliar US dollar ini. Mereka mau membeli bond ini, surat utang ini, karena masih percaya dengan Inalum, bahwa Inalum akan mampu membayar. Karena kalau sampai tidak mampu membayar atau default, ya pemerintah Indonesia kan tidak mungkin berdiam diri. Apakah rela perusahaan ini dibangkrutkan? Saya kira enggak juga. Makanya besok-besok kita bicara mengenai yang namanya pembedaan antara BUMN
yang betul-betul untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat, dan merupakan BUMN yang menjalankan fungsi hajat hidup orang banyak yang tidak bisa digantikan dengan BUMN yang sebenarnya bisa diarahkan semata-mata mengejar keuntungan. Nah, mengenai fungsi pengawasan tadi, saya ingin membacakan apa yang pernah saya tulis ya, sebelum saya mencapai konklusi nantinya. Saya mengatakan begini, berdasarkan pemaparan pasal Undang-Undang Dasar 1945 ya, government action muncul ketika pemerintah hendak melakukan penyertaan modal negara ke dalam BUMN melalui mekanisme APBN. Disinilah kemudian DPR menjalankan fungsi pengawasannya dan fungsi anggaran yang bersandarkan pada pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sebagaimana dikemukakan oleh MK dalam putusan nomor 12 tahun 2018 dan putusan nomor 14 tahun 2018. Pada saat pemerintah mengajukan RUU APBN yang berkenaan dengan penyertaan modal BUMN, DPR menjalankan fungsi check and balances untuk mempertanyakan pengelolaan keuangan negara yang dialokasikan untuk BUMN, baik untuk mendirikan maupun menambah modal BUMN. Jadi modal BUMN kan bisa ditambah ya. Ya, seperti yang pernah dimasalahkan Adian juga. Wah, ini ada uang tambahan kepada Garuda 8,5 triliun buat apa ya? Apakah buat penanaman modal nasional atau apa ya? Dalam hal ini DPR dapat menyetujui atau tidak menyetujui rancangan yang disampaikan pemerintah. Kedudukan DPR dalam hal pengawasan BUMN sudah tepat ketika ditempatkan pada saat pembahasan RUU APBN bersama pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang APBN nantinya dapat dilaksanakan secara tepat dan efisien. Government action lainnya yang dapat dijadikan objek pengawasan DPR adalah pembentukan aturan-aturan hukum mengenai BUMN secara umum dan garis-garis kebijakan pemerintah tentang BUMN dan pelaksanaannya. Fungsi controlling yang dilakukan DPR sama seperti yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya dan pada putusan MK nomor 12 2018 dan putusan nomor 14 2018. Dengan demikian, apa yang diputuskan oleh MK pada dasarnya sudah tepat. Fungsi pengawasan DPR tetap diperlukan, tetapi ditempatkan pada hal-hal yang berkenaan dengan government action dalam pengelolaan BUMN. Hanya memang saya tulis di sini, sering dalam praktik antara government action dan corporate action bercampur baur dalam batas yang kabur. Menurut penulis, semua tindakan negara, kementerian atau menteri BUMN di luar RUPS harus dipandang sebagai government action, sehingga tetap menjadi objek pengawasan DPR. Namun, pengawasan tersebut tidak langsung ke BUMN, melainkan tetap kepada pemerintah dalam kurung menteri BUMN. Seharusnya tidak boleh ada pengawasan DPR langsung terhadap BUMN. Pengawasan BUMN dilakukan secara tidak langsung, yaitu pengawasan tindakan-tindakan kepemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN. Jadi itu sobat era sekalian sikap saya ya. Sebenarnya harusnya dirut inaklum. Kalau dalam perspektif saya tidak perlu memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan mengenai skema utang dan lain sebagainya. Karena kalau dimasukkan ke dalam rapat seperti itu, kadang-kadang kan ada rahasia perusahaan yang tidak boleh dibeberkan, apalagi itu strategi bisnis misalnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa ditanyakan kepada pemerintah. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk katakanlah menyehatkan BUMN yang bersangkutan, atau untuk memastikan bahwa utang itu tidak membebani atau mengganggu perekonomian nasional dan lain sebagainya. Jangan ditanyakan langsung kepada Dirut. Kalau ditanyakan langsung kepada Dirut, kan Dirut itu mandatnya dari RUPS. Dia bertanggung jawab pada rapat umum pemegang saham yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara. Inalum kalau tidak salah juga belum TBK, ya. Yang TBK anak perusahaannya. Jadi semua tindakan terhadap Inalum ya memang menjadi tanggung jawab Menteri BUMN. Tanyalah kepada Menteri BUMN. Sementara Direktur Utama dia tidak ada kaitannya dengan pengawasan atau fungsi pengawasan DPR dalam bidang atau dalam ranah politik. Dia menjalankan aksi korporasi atau corporate action. Bahkan saya mengatakan tidak boleh juga
menteri BUMN, apalagi wakil menteri, apalagi deputi-deputi. Setiap saya cawe-cawe di dalam pengurusan BUMN. Karena harus dibedakan. Tadi yang saya katakan, government action dan corporate action. Kadang-kadang kan yang campur tangan menteri, wakil menteri, deputi juga bisa campur tangan, staf khusus bisa campur tangan juga ya. Walaupun indirect, tidak langsung. Kenapa? Karena mandat pengurus BUMN itu ada pada RUPS. Jadi kalau seandainya mereka dianggap tidak perform misalnya, ya RUPS yang harus memutuskan untuk memberhentikan mereka. Jangan direction itu di tengah jalan. Karena kalau direction itu day to day di tengah jalan, maka kalau mereka ikut ya dalam tindakan-tindakan seperti itu, lalu kemudian ternyata directionnya tidak benar, ternyata nasihat atau kebijakan kementeriannya tidak benar, mereka akan salah karena mereka bukan mengikuti perintah RUPS tapi perintah harian yang tidak jelas. Dan kalau dia bersifat TBK, jangan lupa pemegang saham minoritas jangan-jangan nanti menggugat kepada negara, kepada kementerian, kepada BUMN-nya karena melakukan kepengurusan BUMN secara tidak profesional, yaitu mengikuti direction di luar rapat umum pemegang saham yang merupakan mandat tertinggi perusahaan atau korporasi. Nah, kita sering sekali memang tidak bisa membedakan BUMN ini sebagai entitas bisnis, sebagai korporasi, sebagai legal entity sendiri, dengan BUMN ini sebagai katakanlah kantor cabang, kantor perwakilan dan lain sebagainya. Dulu memang seperti Telkom, saya kira ya, karena ayah saya pernah bekerja di Telkom, almarhum. Kalau tidak salah dulu part of the state memang. Tapi kan sekarang tidak lagi part of the state secara langsung, dia PT. Bahkan sudah PT TBK yang komposisi sahamnya besar juga dari publik. Jadi tidak bisa setiap saat cawe-cawe Kementerian BUMN misalnya. Jadi dalam konteks ini kalau kita mau memprofesionalkan BUMN, satu, pengawasan DPR hanya kepada negara, hanya kepada pemerintah, hanya pada Kementerian BUMN. Tidak langsung kepada ke BUMN-nya. Pengawasan Menteri BUMN melalui Dewan Komisarisnya. Tidak boleh langsung juga kepada mereka, kecuali mengambil kebijakan dalam rapat umum pemegang saham. Jadi tidak ada organ BUMN itu Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, atau deputi atau staf khusus. Organ BUMN itu jelas RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Ke dalam 3 organ itulah kemudian BUMN bekerja. Perkara kemudian di dalam RUPS itu ada Menteri BUMN sebagai primus inter pares, sebagai penentu segalanya, bukan persoalan. Artinya begitu RUPS sudah memutuskan sesuatu, ya itu yang akan diikuti. Tapi perintah-perintah di luar RUPS itu perintah-perintah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu direction yang kalau dipermasalahkan dari sisi hukum pasti akan bermasalah. Kecuali di luar itu ada peraturan-peraturan Menteri BUMN. Nah, peraturan itulah yang bisa diawasi oleh DPR. Mengapa peraturan ini dibuat dan lain sebagainya. Terlebih kalau peraturan tersebut memunculkan misalnya monopoli, memunculkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap pelaku usaha. Di situ peran DPR besar sekali untuk memastikan aturan tersebut jangan sampai memunculkan hal yang negatif bagi perekonomian nasional. Jadi balik lagi, ya kasihan juga memang di BUMN ya kan. Mungkin di perusahaannya dia sangat dihormati, mendengar langkah kakinya saja pegawai takut ya kan. Tapi di DPR dimaki-maki, dan saya kira ini bukan contoh yang baik ya bagi politik kita. Ya, itu saja Sobat RH sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya terus mengembangkan cara pikir ketatanegaraan antara hubungan BUMN, pemerintah dan DPR. Boleh setuju, boleh tidak. Ya, yang penting adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat harus kita hormati sama-sama, harus kita jaga sama-sama. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam
memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.